Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran sejarah. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat atau teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Baiklah anak-anak, kita bahas teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Pelakunya adalah pedagang India Muslim. Snowcaldron diduga sebagai petak dasar teori ini. Teori yang kedua yaitu teori Makkah. Teori ini dicetuskan Hamka dalam pidatonya pada Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta tahun 1959 sebagai antitesis teori Gujarat dan seminar sejarah masuknya agama Islam di Indonesia tahun 1963. Alasan teori Mekah yang pertama, peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat, atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Yang kedua, berdirinya suatu kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang ketiga, pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Makkah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Husain Jayadiningrat sebagai pencetus teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atas syahidnya Husain di Minangkabau disebut Boluan Hasan Husain serta upacara tabut yang diperingati di Sumatera Tengah. Persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran aliran Su al-Halaz. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab, Nisan Makam Malik Saleh 1297 dan Malik Ibrahim 1419 dipesan dari Gujarat sama dengan teori Gujarat. Pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i. Yang terakhir, teori Cina dicetuskan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Islam masuk Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Buktinya adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Karton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Adanya masjid berarsitektur Cina, Raja pertama Demak yaitu Raden Patah, keturunan Cina. Tahap-tahap perkembangan Islam. Kehadiran pedagang Muslim tahun 7 sampai 12 Masehi. Terjadinya kontak budaya antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Terbentuknya kerajaan Islam tahun 13 sampai 16 Masehi. Dua kekuasaan Islam yang terbentuk pada periode ini yaitu Samudra Pasai dan Demak. Adanya pelembagaan Islam pada tahun 17 Masehi.
Faktor-faktor yang mempercepat proses penyebaran Islam di Nusantara. 1. Karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan. 2. Islam tidak terdapat kasta. 3. Karena daya lentur atau fleksibilitas ajaran Islam. 4. Islam adalah agama damai. 5. Islam dianggap sebagai institusi yang sangat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan untuk hari ini yaitu tentang proses dan masuknya Islam ke Indonesia. Dan kita bisa berjumpa kembali minggu depan dengan bahasan materi yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.